saya akan melakukan praktikum tugas 2 untuk mata kuliah keamanan jaringan. Nomor pertama kita akan melakukan praktikum konfigurasi NAT overload, dan yang kedua ada konfigurasi VPN seat to seat ya. Oke, untuk langkah-langkahnya kita mengacu pada modul praktikum keamanan jaringan ya teman-teman. Oke, yang pertama teman-teman siapkan terlebih dahulu aplikasi Cisco Packet Tracer, yang kedua file bahan praktek NAT PKT yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Di sini saya akan buka terlebih dahulu ya teman-teman untuk hasil dari ini ya teman-teman, membuat topologinya ya. Sebelumnya saya sudah membuat topologinya seperti ini ya teman-teman untuk mempersingkat waktu. Nah baik, oke. Setelah itu teman-teman berikan IP masing-masing perangkat dalam topologi yang terdapat sesuai ini ya. Di sini saya sudah mengisi ini ya teman-teman topologinya. Oke, untuk mempermudah di sini saya akan mengasih ini ya IP dari masing-masing si PC. Oke, untuk router 1 pas Ethernet 0 itu kita isi alamat IP-nya 192.168.30.1 ya, ini. Nah ini pas Ethernet 0 dia 192.168.30.1. Untuk pas Ethernet 0/1 nya itu 10.1. Kemudian yang serial 00 nya kita isi 192.168.50.1. Oke. Kemudian untuk di router keduanya, untuk IP pas Ethernet 0/0 nya itu 192.168.20.1. kemudian di serial 0 nya itu kita isi 192.168.50.2 ya, sesuai dengan modul dari BMP keamanan jaringan. Oke, kita pastikan terlebih dahulu PC yang terdapat pada jaringan 192.168.10.0 dan 192.168.30.0 dapat mengakses web dan FTP server yang terdapat pada network ini 192.168.20. Nah jadi PC ini 192.168.30.5, 30.6 itu pastikan bisa mengakses dari web server dan juga dari FTP server ya. Dan juga PC yang IP-nya 192.168.10.5.6.7 itu kita dapat mengakses si web server dan juga FTP server. Baik, di sini saya akan mencoba mengetes terlebih dahulu untuk dari PC 0 ke router 1. Apakah sukses? Oke, sukses. Kemudian kita tes dari PC 1 ke router 1 juga. Oke, sukses juga. Kemudian kita tes dari PC 2 ke router 1 ya teman-teman. Oke, sukses juga. Kita tes lagi dari PC 3 ke router 1. Oke, sukses. Kemudian dari PC 4 ke router 1. Sukses juga ya teman-teman. Oke, dapat dilihat tidak ada error. Nah baik, kita akan mencoba dari router dari PC 1 ke web server ya. Oke, di sini gagal ya teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Tes dulu coba. Oke, karena tadi memang masih proses ya teman-teman, dia belum jalan. Oke, sukses. Coba dari PC 3 ke web server, sukses. Kemudian dari PC 0 kita ke FTP server.
Oke, ini pilot karena dia baru pertama kali ping ya. Ini juga pasti seperti itu. Kita cek lagi. Oke, sukses ya. Kalau enggak kita ping, melakukan ping ya teman-teman. Kita stop, command prompt dulu. Kita ping dari PC1, kita coba ping ke server ya, 192.168.20.5. Oke, connect ya. Kemudian 20.6. Oke, connect juga. Oke, kita selanjutnya coba buka web server ya. Kita tunggu dulu. Nah, kemudian di sini ya, masukkan IP dari web server ya, 192.168.20.5. Kita coba dari PC1 ya, kemudian klik go. Nah, maka muncul halaman ini ya, welcome to Cisco Tracer. Artinya PC1 bisa berhasil connect ke PC server ya, PC web server ya teman-teman. Oke, untuk IP 192.168.30.0 ini semuanya bisa dari PC 0 sampai dengan PC 1 mengakses web server maupun FTP server. Kemudian di sini saya akan mencoba dari PC 2 yang IP-nya 192.168.10.5 ke server ya. Kita coba ping terlebih dahulu. Ping 192.168.10 tadi ya. 20.5. Oke, connect juga ya teman-teman. Coba kita ke FTP ya, ping ke FTP 20.6. Oke, berhasil juga teman-teman. Oke, kita coba juga mengakses si web server dari PC 2 ke ini ya, web server yang kita akan menginput IP dari web server tadi. Kita tunggu dulu, kita masukkan URL-nya itu IP dari IP web server kita ya, 168.20.5. Oke, kemudian klik go. Yang berhasil juga ya teman-teman, dia bisa mengakses web server menggunakan PC 2 ke ini ya, dari berhasil koneksi ya. Oke, setelah dipastikan semuanya itu terhubung, oke, langkah selanjutnya ini tadi udah ya teman-teman, kita cek beberapa kali kan. Oke, kita langsung saja praktek ya. Kita buka PC 0, kemudian ke desktop, kemudian pilih ke web browser, kemudian kita akan mengakses dari web server kita yang beralamatkan 192.168.20.5. Oke, kita tunggu dulu. Oke, kita coba connect dulu 192.168.20.5. Oke, kemudian kita akan memverifikasi menggunakan netstat melalui command prompt yang terdapat di web server ya. Oke, kita buka web server, kemudian kita ke desktop, kemudian pilih command prompt, kemudian masukkan perintah netstat. Oke, kita dulu. Kita pilih lagi
muncul ya, di mana di sini terdapat koneksi yang mana koneksi tersebut itu terlihat dari IP PC 0 ya, yaitu IP 192.168.20.5. Dia mengakses web server kita ya. Di sini terlihat. Nah, kemudian kita akan mencoba melalui command prompt pada PC 4 dan akan mengakses FTP. Oke, kita buka lagi PC 4, kemudian kita ke desktop, kemudian ke command prompt, kemudian masukkan perintahnya FTP, masukkan IP dari FTP server 168.20.10. Oke, kita segera verifikasi melalui nestem dokumen kontrol web server atau F3 server. Dua puluh titik lima. Connect ya. Nah, muncul. Oke, connect ya. Welcome. Nih, FTP server kita verifikasi menggunakan netstat di web server ya, karena saya mengakses ini tadi netstat. Nah, ini muncul dari IP PC 4, di mana dia mendapatkan IP yang tadi ya 192.168.10.7. Oke. Nah, dapat dilihat ya, FTP server diakses oleh host yang beralamatkan ini yang tadi ya, yaitu PC 4. Host itu PC web server ya, yang dimana dia lokal addressnya ini diakses oleh IP dari PC 4. Oke, kondisi awal topologi tersebut, semua PC dapat mengakses layanan FTP server yang terdapat di alamat IP 192.168. FTP server itu ini ya, HP-nya 20.6. Kemudian semua PC dapat mengakses web server yang terdapat di IP 192.168.20.5. Nih ya, 20.6. Ya kan, 20.5, 20.6. Oke, selanjutnya web dan FTP server dapat mengetahui alamat siapa yang mengakses layanan yang terdapat pada server tersebut dengan menggunakan perintah netstat. Nah, kemudian tahap konfigurasinya ini skenario yang digunakan pada praktikum ini adalah melakukan konfigurasi NAT pada router 1 sehingga dapat memenuhi kondisi berikut. Jadi semua PC yang terdapat jaringan 192.168.10.0 itu dapat mengakses layanan web dan FTP server dengan
Kemudian di poin B yaitu semua PC yang terdapat di jaringan 192.168.30.0 dapat mengakses layanan web dan juga FTP server, tetapi web dan FTP net server masih mengenali alamat asli pengirim yang berasal dari network 192.168.30.0. Oke. Jadi dimana untuk yang di poin A ini semua PC yang beralamatkan IP 192.168.10.0 itu dapat mengakses layanan web dan juga FTP server. Nah, namun server tidak akan mengenali alamat pengirim asli yang berasal dari network 192.168.10.0. Untuk yang kedua ini semua PC yang terdapat di jaringan 192.168.30.0 dapat mengakses layanan web dan FTP server, tetapi web dan FTP server di sini masih bisa mengenali alamat si asli si pengirim yang berasal dari network tadi ya 192.168.30.0. Oke, untuk selanjutnya kita akan mengkonfigurasi router 1. Kita oke, baik. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi router 1. Kemudian pilih CLI, kemudian enter aja, kemudian pilih ini ya teman-teman, pilih N, kemudian pilih config. Oke, sudah masuk ke menu konfigurasi. Kita langsung saja ke ini ya, perintah yang pertama. Di sini kita masuk ke pas internet 0, app 0 per 0, kemudian IP NAT inside, kemudian masuk ke ethernet, pas ethernet F0 per 1, IP NAT inside. Oke, kemudian kita ke port ya, S0 per 0 ini itu ialah di ini ya, serialnya tadi kan diisinya serial 000. Nah ini oke, pilih INTS 0 kemudian IP NAT outside. Oke, kemudian exit dari konfigurasi, pilih lanjut ke akses list 1 permit. Nih, langsung copy aja biar cepat. Oke, kita copy, kita paste. Oke, nih kita copy. Nah, untuk ininya ganti ya teman-teman, serial portnya tadi 000 ya. Oh ya, oke, udah. Kemudian exit. Oke, kita langsung tahap analisis. Pada tahap ini kita akan melakukan pengujian terhadap konfigurasi yang sudah dilakukan ketika membuka browser yang terdapat di PC 0 atau PC 3 dan juga PC 4, kemudian mengakses web server. Nah, nanti kita cek di web server dengan menggunakan command from netstat ya teman-teman. Oke, kita buka dulu web server, kemudian pilih desktop, kemudian command from, kemudian kita cek di PC 0 desktop, kemudian kita akan mengakses web servernya ya. Oke, kita tunggu terlebih dahulu teman-teman.
Oke, kita akan mencoba mengakses web server dengan menggunakan PC1 yang IP-nya 192.168.30.5 ya. Kita masukkan IP servernya 20.5. Nah, oke, setelah itu klik go beberapa kali, kemudian buka web servernya, kemudian pilih next start. Nah, bisa dilihat di sini IP dari si PC0 ini masih terbaca ya, 192.168.30.5. Oke, kita akan mencoba mengakses dari IP range IP nih ya, 198.10.5. Harusnya dia akan menampilkan IP dari router yang sudah router 1 ya, yang sudah kita konfigurasi sebelumnya. Oke, kita coba dari PC2 yang IP-nya itu 192.168.10.5. Oke, kita buka web browser untuk mengakses dari web server kita ya, yang ber-IP yang IP-nya itu 192.168.20.5. Kita tunggu dulu. Oke, kita buka IP server web servernya 168.20.5. Oke, sudah muncul juga. Kemudian kita buka web server, pilih next start. Nah, bisa dilihat di sini ketika ada yang mengakses dengan menggunakan PC2 yaitu dengan menggunakan IP 192.168.10.5, maka di server kita akan terbaca IP router 1 ya, yaitu 192.168.50.1 sesuai dengan yang ada di praktikum book ini ya, keamanan jaringan. Nah, dari terlihat web server ini masih mengenali alamat IP asli dari host yang berasal dari IP 192.168.30.0. Nah, sedangkan jika yang mengakses web server tersebut berasal dari host di jaringan 192.168.10.0, maka web server akan mengenali host tersebut memiliki alamat IP 192.168.50. Ini ya teman-teman, jadi ketika saya mengakses yang pertama ini menggunakan PC0 yang IP-nya itu 192.168.30.5, maka di web server masih terbaca 30.5. Kemudian jika saya menggunakan PC2 yaitu yang IP-nya 192.168.10.5, itu akan terbaca di sini 192.168.50.1 ya. Oke, sudah sesuai untuk verifikasi netstat-nya. Oke, kita akan mencoba melihat atau melihat mekanisme NAT dapat diverifikasi di router 1 dengan menggunakan perintah tersebut. Nah, ini ya. Oke, kita coba enter, kemudian paste. Oke, nah di sini ya teman-teman terlihat proses penerjemahan alamat yang dilakukan, dimana yang kita komputer ini 192.168.10.5, komputer PC2 itu dikonvert atau diubah jadi 192.168.50.1. Oke, kita akan melakukan hal yang sama terhadap layanan FTP dan analisis. Oke, kita selanjutnya akan mencoba ini ya, untuk melihat di server FTP server ya teman-teman, apakah sama juga atau tidak. Oke, kemudian pilih ke desktop, kemudian ke command prompt. Nah, di sini teman-teman kembali terlebih dahulu ya. Kita akan coba mengakses FTP server dari PC0 yang IP-nya itu 192.168.30.5 ya. Kita pilih command prompt, pilih FTP, masukin alamat IP dari FTP server yaitu 98.20.6 ya. Oke, di sini langsung buka
netstat. Nah, dimana di sini masih terlihat IP login ini masih IP yang PC0 yang asli ya teman-teman, 192.168.30.5. Oke, kemudian saya akan mencoba di PC kedua dengan IP 192.168.10.5. Nah, harusnya ia akan terbaca di FTP servernya, yaitu 192.168.50.1 ya. Kita coba FTP 192.168. Oh, ini close dulu ya. Oke, 168.20.6. Oke, kita buka FTP servernya netstat. Nah, di sini terlihat dimana ketika saya mengakses FTP server di divisi 2 dengan IP 192.168.10.5, maka terbaca di FTP servernya ialah IP dari router ya, yaitu 192.168.50.1. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan tugas 2, yaitu nomor 2, yaitu mempraktikum konfigurasi VPN seat to seat ya. Oke, di sini teman-teman terlebih dahulu membuat topologi seperti ini ya. Nah, di sini saya sudah membuat topologinya kurang lebih seperti ini, sama. Oke. Ini merupakan topologi jaringan yang sudah saya buat sebelumnya. Oke. Pada topologi ini diasumsikan network 172.16.10.0 dan 172.16.20.0 sebagai jalur publik, dan dua jaringan lainnya 192.168.10.0 dan juga 192.168.20.0 ialah sebagai jalur privat. Nah, oke, kita akan memastikan terlebih dahulu untuk PC0 terhubung dengan PC1 menggunakan perintah ping. Oke, kita buka PC1. Cek dulu untuk PC2 nya ialah 192.168.20.10. Oke, kita ping 192.168.20.10. Oke, di sini connect dari PC0 ke PC1. Oke, setelah dipastikan PC-nya connect, kita bisa melanjutkan ke tahap berikutnya, ialah kita akan mengkonfigurasi
Oke teman-teman, sebelumnya mohon maaf tadi sempat ada error ya. Tadi dikarenakan pada saat konfigurasi R2 di router 2 ini saya kurang konfigurasi untuk memasukkan enkripsi dan juga autentikasi peserta, sehingga pada saat koneksi dari PC 1 ke PC 0 tidak terkirim. Sekarang kita coba lagi ya. Oke, sudah sukses. Oke, mari kita cek untuk verifikasi enkripsi dengan mengetik pada perintah sini ya. Oke, di sini sudah muncul ya teman-teman paket terenkripsinya itu di sini. Sebelumnya tadi masih gagal ya, masih error. Oke, kita coba lagi, sekali lagi kirim. Oke, sukses. Coba kita ping. Oke, sekarang sudah berhasil ya, ping masuk. Oke, kita tes di R, buka lagi. Nah, di sini muncul ya 4 DR1 juga bisa. Nah, baik. Hasil verifikasi memperlihatkan jumlah paket yang dikirim dan juga terenkripsi. Ini ya, paket yang terkirim, 3 paket yang terkirim, 3 paket yang keenkripsi juga. Cukup sekian dari saya, praktikum tugas 2 untuk mata kuliah